Shalom, ketemu lagi di channel Stanley. Terima kasih masih bersama channel ini. Dan kali ini ada satu tema yang akan kita renungkan bersama-sama dalam hidup kita, yang saya beri tema tidur nyenyak di saat banyak masalah, ya. Nah, ketika orang menghadapi banyak masalah, satu hal yang sulit sekali adalah tidur, ya. Jadi saat ada banyak masalah, ada orang tertentu yang justru banyak tidur ketika sedang menghadapi masalah. Tapi lebih banyak orang yang ketika menghadapi masalah itu akan sulit untuk tidur, gitu ya. Nah, dan juga nah, ini bukan bagi orang-orang yang memang mengalami insomnia, ya, yang sulit tidur setiap harinya. Tapi bagi orang-orang yang sedang menghadapi masalah dan sulit rasanya untuk tidur, nah kita akan lihat bersama-sama bagaimana supaya bisa tidur nyenyak di saat banyak masalah. Oke, ini dia. Kita perhatikan bersama-sama di Mazmur, ya, Mazmur. Jadi Mazmur pasal yang ketiga. Nah, kalau kita perhatikan Mazmur yang pasal yang ketiga itu di atas dikasih judul nyanyian pagi dalam menghadapi musuh, ya, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Kemudian di bawahnya dikasih penjelasan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Dan kita semua tahu cerita ini, ya. Daud dikejar-kejar hendak dibunuh oleh anaknya sendiri. Nah, tentunya kita bisa bayangkan betapa sulitnya keadaan Daud saat itu, ya. Dia lari dari anaknya sendiri, anak kandungnya, hendak dibunuh. Bahkan kalau kita pelajari ceritanya, anaknya ini berontak begitu luar biasa. Bahkan dia memperkosa wanita-wanitanya Daud, gitu ya. Nah, jadi luar biasa menderitanya Daud dalam situasi ini. Tapi kita lihat di ayat yang kedua dikatakan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Jadi situasi Daud begitu sulit sampai orang itu lihat terus berkata, waduh, orang ini dia gak ditolong sama Tuhan, gitu ya. Nah, berapa banyak dari kita yang kadang-kadang menghadapi masalah dan seperti itu. Bahkan orang melihat kita terus, kasihan ya orang ini, sepertinya Tuhan juga gak tolong sama dia. Kemudian mereka mulai menghakimi kita, oh ini gara-gara ini nih, gara-gara kamu itu begini, gara-gara kamu itu begitu, dan sebagainya. Namun kalau kita lihat dimulai dari ayat yang keempat, berkata begini, tetapi Engkau ya Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kemudian dikatakan lagi, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Jadi Daud tetap merasa bahwa Tuhan, tetapi jadi orang mau bilang aku seperti apa, keadaanku seperti apa, dilihat orang semenderita apanya aku, gitu ya, menurut Daud. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, gitu ya. Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Ayat yang ke-5 menjelaskan bahwa Tuhan menjawab dia. Tuhan itu artinya Tuhan tidak sedang membiarkan dia. Makanya kemudian muncul ayat yang ke-6 ini yang saya katakan di judul tadi. Dikatakan begini, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan yang menyaksikan video ini rahasianya. Jadi ketika masalah seberat apapun dalam hidup kita sebetulnya, kita masih bisa membaringkan diri dan tidur nyenyak. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menopang hidup kita. Jadi artinya seberat apapun, sesulit apapun keadaan kita, selama Tuhan yang menopang hidup kita, ya sudah, serahkan segala persoalan kita, serahkan segala masalah yang berat itu dalam tangan Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan yang bertindak, ya. Bukan berarti terus kita nggak akan kepikiran lagi, enggak. Tapi kalau ada Tuhan itu ada damai sejahtera dalam hati kita. Dan damai sejahtera itulah yang membuat kita bisa tidur nyenyak di saat masalah yang begitu berat.
Jadi apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, seberat apa dan sesulit apapun keadaanmu hari-hari ini, percayalah kalau Tuhan ada bersamamu dan ada damai sejahtera, engkau bisa tidur nyenyak, engkau bisa menikmati tetap hidupmu. Kenapa? Karena ada sukacita Allah mengalir dalam hidup kita, dan itu tidak dibatasi oleh keadaan kita ya. Pertolongan Tuhan dan karyanya itu tidak dibatasi oleh keadaan kita saat ini. Keadaan kita bisa berubah-ubah, tapi janji dan kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Jadi engkau yang menyaksikan video ini, saya tidak tahu apa yang sedang engkau hadapi, tapi engkau yang menyaksikan video ini dan firman Tuhan hari ini mungkin berbicara kepadamu bahwa Tuhan ada bersamamu, menopang, dialah perisai yang melindungimu. Itu artinya seberat apapun beban persoalan yang engkau hadapi, tegakkan kepalamu. Kenapa? Karena Tuhan yang menopang engkau. Tuhan yang berikan kemenangan, Tuhan yang berikan jalan keluar. Ada Tuhan bersamamu, ya. Tetaplah tidur dengan nyenyak, nikmati hidupmu selama Tuhan ada bersamamu. Itu artinya engkau tidak akan dibiarkan berjalan sendiri, dan kekuatan Allah itu membuat engkau menang dari setiap persoalan atau beban apapun yang kau hadapi dalam hidupmu hari-hari ini. Semoga renungan ini menguatkan engkau. Semoga renungan ini memberikan sukacita dan semangat baru untuk tetap berjuang apapun yang terjadi. Tuhan memberkati.